Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka ketika pesan yang kedua ini dilanggar, pertama kali yang terjadi adalah betul-betul fitnah besar yang imbasnya, pengaruhnya sampai hari ini masih terasa, yaitu pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu pelanggaran pertama. Pelanggaran pertama wasiat Rasulullah SAW yang menyatakan tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Ternyata pelanggar pertama kali adalah kaum Khawarij yang datang dari Mesir, yang datang dari Kufah, Baghdad, dari Kufah, dari Irak, berduyun-duyun datang protes pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal penguasanya bukan Abdun Mujadda', penguasanya bukan Abdun Habasyi, penguasanya bukan budak dari Habasyah yang hitam terpotong hidungnya, yang cacat, bukan. Penguasanya seorang yang mulia, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, khalifatul tsalits, khalifah yang mulia, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Sudah mereka protes, sudah mereka langgar wasiat Rasulullah SAW. Dolimlah, nepotislah, lebih mementingkan keluarganya sendiri, gubernur-gubernurnya dari keluarganya sendiri. Terus kalau ngambil gubernur dari keluarga sendiri kafir, terus halal darahnya. Dari mana dalilnya? Menyimpang dari sunnah. Rel yang tadi dilanggar, sunnah ditinggalkan. Perintah Rasulullah tasma' wa tuti' ditinggalkan. Perintah Rasulullah SAW wa in ta'ammara 'alaikum Abdul Habasyi dilanggar oleh mereka. Pokoknya imam turun atau mati. Begitu. Sedangkan Utsman bin Affan mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah dan dipahami oleh Utsman bin Affan, pakaian itu adalah kekuasaan, dan datang manusia untuk memaksa kamu melepaskannya, jangan kau lepaskan. Maka Utsman memegang wasiat itu. Tidak, aku tidak akan mengundurkan diri sampai mereka mengepungnya, sampai air minum dihalangi oleh mereka. Bayangkan kehausan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istri Rasulullah SAW melihat demikian, bawa air, naik atas untanya, jalan. Dia yakin kalau pemberontak ini melihat istri Rasulullah pasti akan dimuliakan, pasti akan minggir mereka, perempuan. Ternyata Khawarij lebih jelek dari itu. Diganggu tidak orangnya, tidak berani menyentuh karena itu istri Rasulullah, untanya yang disentuh. Diganggu untanya, diganggu demikian sampai lari untanya kembali. Tidak berhasil memberikan air kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Darah kaum muslimin tertumpah oleh kaum muslimin sendiri. Kalau sudah pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Akan terus terjadi perpecahan, peperangan sesama kaum muslimin, sampai mereka mau kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah, kembali kepada wasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan untuk tetap tunduk kepada penguasanya, tetap dengar dan taat walaupun yang menguasainya adalah budak dari Habsyi. Sudah digambarkan yang paling jeleknya oleh Rasulullah SAW. Maka kalau Utsman bin Affan kenapa nggak bisa disabari? Kalaupun ada kesalahannya. Apalagi beliau adalah seorang yang saleh, seorang yang mukmin taqi, seorang yang dikatakan manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Maka pengaruhnya sampai hari ini masih ada. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya kita buka buku keadilan sosial Said Qutb. Isinya apa? Di antara kalimatnya, kalau dilihat dengan kacamata Islam, maka pemberontak Khawarij itu lebih dekat kepada Islam daripada Utsman, atau lebih tepatnya Marwan. Jadi menuduh kalau Utsman itu disetir oleh Marwan dari belakang. Gambarannya Said Qutb ini. Bayangkan. Akibatnya sebagian kaum muslimin ikut-ikut mencela Utsman karena pengaruh Khawarij ini.
Jadi Khawarijnya punya salaf juga, ya, para pendahulunya. Di sini generasi berikutnya, sampai buku keadilan sosial masih mengucapkan tentang Utsman yang nepotis, lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan sukunya, dan seterusnya. Demikian pula kelompok Syiah mendapatkan bahan banyak untuk mencela sahabat dari mulutnya Khawarij. Ketika Khawarij mengatakan Utsman begini, diambil. Tuh, ahli sunnah sendiri mengatakan Utsman demikian. Tunggu lagi. Utsman begini, ambil lagi. Tuh, lihat. Kaum muslimin sendiri, Yahudi juga mengambil manfaat untuk menjelekkan Utsman, ambil ucapan Yahudi. Apa ucapan Khawarij? Ucapan para pemberontak tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Setelah wasiat kedua, diucapkan wasiat yang ketiga oleh Rasulullah SAW dengan muqaddimah yang berkaitan pula dengan pembahasan kita, yaitu Rasulullah katakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, pertikaian dan perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku, khulafur rasyidin, sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah SAW berpesan, kalau kalian melihat perpecahan umat, melihat berbagai macam pemahaman-pemahaman yang centang perenang, yang berbeda-beda, satu sama lain saling menyalahkan, maka ingat, jalan keluarnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Sama dengan ayat-ayat sebelumnya tadi. Sama dengan perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sama dengan kalimat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Sama. Kalau pegang tali Allah bersatu, dilepas pecah. Berjalan di atas siratal mustaqim bersatu, keluar dari siratal mustaqim berpecah. Sekarang Rasulullah mengatakan kalau lihat perpecahan, kembali pada sunnah. Kembali pada sunnah, bersatu. Lepas dari sunnah, berpecah. Maka Rasulullah berpesan, wasiat yang ketiga, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Masih belum cukup dengan kalimat peganglah atau atas kalian. Ditambah lagi Rasulullah SAW, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat dengan tanganmu dan gigit dengan geraham kalian. Berarti betul-betul dipegang dengan kuat. Pegang, gigit dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat. Subhanallah. Ini perintah penuh tekanan-tekanan. Berarti maknanya sungguh-sungguh peganglah dan peganglah dengan kuat-kuat as-sunnah ini. Sebab begitu lepas akan mudah terombang-ambing. Ini menurut saya, ini menurut saya, ini menurut saya. 10 kepala, 10 pendapat, 1000 kepala, 1000 pemahaman. Maka kamu dengar, kamu bilang begini kenapa sih? Karena saya pikir, saya nggak mau ikut pikiran kamu. Yang kedua, kamu kenapa bilang begitu? Kenapa pendapat kamu kok beda dengan ini? Karena saya lihat, saya rasa, saya nggak mau ikut perasaan kamu. Yang ketiga, kenapa kamu bilang begitu? Saya bilang begini karena memang di sini dari dulu, dari turun menurun, dari mulai nenek moyang kita, saya tidak ikut nenek moyang kamu. Yang keempat, kamu kenapa bilang begini? Masing-masing alasannya bukan sunnah. Yang satu saya pikir, yang satu saya rasa, yang satu orang nenek moyang kita, yang satu begini. Nah, adat di sini memang begitu. Saya bukan beragama dengan adatmu. Sampai ada yang menjawab, saya begini karena sunnah. Karena hadis belum cukup. Kita tanyakan lagi, hadis siapa, riwayatnya siapa, sahih apa baik?